Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota, Saudara Lun masih bersama saya Tia Andalusia dalam talkshow interaktif bersama Bank Syariah Indonesia dengan tema penyaluran bantuan sosial non-tunai, program sembako dan juga program Keluarga Harapan Provinsi Aceh melalui Bank Syariah Indonesia. Bersama narasumber kita Bapak Maimun Syah, Ketua Koordinator Bansos Region 1 Aceh. Dan untuk Anda Saudara Lun yang ingin bergabung silahkan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com atau juga via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh dan seluruh Facebook Serambi Group. Iya Pak Maimun, saya bacakan SMS WhatsApp ya. Ada boleh, pertanyaan melalui WhatsApp untuk Bapak ya. Dari Erika di Indrapuri. Kapan batas terakhir untuk pembukaan rekening bansos non tunai di BSI ini, Pak? Jadi gini Kak Tia, tadi dengan Kak Erika ya di Indrapuri. Jadi Kak Erika, untuk rekening bansos ini kita bukakan secara massal di kantor pusat. Terus datanya dari mana Kak Tia? Data itu yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Nah, setelah data diberikan kepada BSI sebanyak jumlah orang yang dibukakan rekening, kita bukakan rekening seluruhnya gitu. Jadi bukan langsung si KPM-nya atau si si nasabah gitu yang datang untuk membuka rekening, tidak. Jadi rekening itu memang sudah dibukakan berdasarkan data yang diberikan oleh Kemensos kepada Bank BSI. Jadi tidak ada batas kapan ya. Karena memang kita bukakan secara massal di kantor pusat berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Gitu. Cuma mungkin waktu kan tadi Pak Maimun ada bilang juga kalau memang sudah dibukakan semuanya, cuma kan harus ada koordinasi lagi, harus mengisi data lagi gitu. Itu karena misalnya seperti nama ibu kandung dan lain sebagainya. Jadi karena rekeningnya sudah kita bukakan secara massal tanpa data seperti fotokopi KTP, makanya pada saat sosialisasi distribusi kita minta lagi untuk mengisi aplikasi pembukaan rekening, karena kita di situ perlu tahu berdasarkan KTP tanggal lahir cocok enggak, terus juga di situ dituliskan nomor HP-nya, nama ibu kandungnya, dikonfirmasi gitu. lagi. Dikonfirmasi lagi, betul. Baik, terus ada lagi nih Pak dari Adnan di Uli Karing, bagaimana cara mengetahui bahwa nama kita terdaftar di penyaluran bansos melalui BSI? Baik, Pak Adnan dan Saudara Lun yang lainnya, terkait dengan gimana kita tahu bahwa kita itu adalah salah satu penerima bantuan sosial ya. Tentunya Dinsos itu di tiap kecamatan ada pendampingnya, ada TKSK namanya, ada Korlap, ada pendamping bansos yang lainnya. Mereka yang lebih mengetahui siapa-siapa data penerima bantuan tersebut, karena itu data yang diberikan oleh Dinsos gitu. Sedangkan kami pihak bank itu data diberikan ke kami siap untuk kita bukakan rekening, bukan dari pihak bank yang mendatakan itu gitu. Jadi mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke Kemensos atau mungkin lewat kelurahannya dulu ya, petugas kelurahannya, petugas gampung gitu ya. Apakah dusun, namanya tercatat sebagai penerima bansos sembako atau juga bansos PKH ini? Karena memang ada seperti yang Bapak katakan tadi, ada yang sudah berhenti, ada mungkin yang penerima baru juga gitu ya. Iya betul. Jadi kan bantuan sosial ini kan diberikan untuk pengamanan jaring pengaman sosial ya. Ketika misalnya si masyarakat ini sudah dianggap mampu mungkin jadi langsung tergraduasi itu. Tapi yang menilai itu siapa? Dari pihak gampungnya, dari pihak kelurahannya, dari pihak bank tidak punya kewenangan untuk tersebut, untuk hal-hal itu. Gitu Kak Tia. Oke. Tapi Pak, kita minta pesan dan juga harapan dari Bank Syariah Indonesia bagi KPM yang menerima bansos sembako dan juga bansos PKH, Pak. Apa pesan dan juga harapannya? Baik, untuk Saudara Lun semua, tentunya yang penerima bansos atau yang bukan penerima bansos juga bisa menyampaikan kepada saudaranya ya yang menerima bansos. Yang pertama, kalau bisa membelanjakan dana bansos non tunai ini sesuai peruntukan yang telah ditentukan oleh
Kemensos ya. Tujuannya kalau untuk PKH program Keluarga Harapan, yang pertama itu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jadi uang yang diberikan itu untuk bisa melakukan akses pendidikan, misalnya untuk biaya anak transport sekolah, terus akses layanan kesehatan, misalnya berobat ke rumah sakit gitu. Karena kan yang lainnya juga sudah dibantu kan, seperti BPJS gitu, seperti anak sekolah mungkin. Gitu. Ya, jadi PKH ini dibantu untuk aksesnya, terus mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin. Terus menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Terus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Juga untuk mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Itu tadi yang keluarga PKH ya Pak ya. Terus kalau yang bansos sembako ini bagaimana Pak? Untuk bansos sembako pertama tujuannya itu mengurangi beban pengeluaran makanan keluarga miskin dan rentan miskin. Terus melalui program bansos sembako ini KPM dapat membelanjakan bantuan yang diberikan itu untuk membelikan bahan pangan, ya, bahan pangan yang bergizi. Terus yang ketiga, bahan pangan itu terdiri dari sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral. Gitu Kak Tia. Jadi mudah-mudahan benar-benar dimanfaatkan bantuan ini untuk dibelanjakan sesuai tepat sasarannya. Tapi ada nggak yang pesan lagi do and don't oleh penerima manfaat ini? Baik. Jadi kepada seluruh Syedaralun penerima bantuan sosial, yang pertama jangan sekali-sekali menitip kartu keluarga sejahtera ya, yang KKS seperti saya bilang tadi, beserta PIN-nya kepada petugas, baik petugas Bank BSI maupun petugas Dinsos ya. Jadi benar-benar ya dipegang sendiri kartunya gitu, jangan dititip. Terus batas waktu penarikan dana bansos sembako itu 90 hari kalender. Jadi kalau dimulai dari 1 Juli itu berarti kalau 90 hari kalender 3 bulan lah ya. Ya, 3 bulan. Jadi akan berakhir pada 30 September nantinya ya. Jadi segera ditarik gitu. Itu kalau nggak ditarik gimana nasib akan dananya? Dikembalikan ke kas negara. Sayang sekali. Sayang, makanya begitu terima buku dan kartu nanti, tapi jangan berkerumunan juga. Jadi kan batas waktunya kan panjang nih sampai 30 September nanti. Silakan ditarik pelan-pelan sesuai dengan penggunaannya. Terus berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bank BSI. Jadi seluruh informasi yang terkait dengan bantuan sembako, bantuan sosial PKH hanya dikeluarkan melalui websitenya Bank BSI dan sumber resmi Bank BSI lainnya. Terus untuk informasi lebih lanjut boleh menghubungi Bank Syariah Indonesia di call center kita 14040 atau ke akses ke website BSI yakni www.bankbsi.co.id gitu Kak Tia. Nah ini ada yang jawab juga, ada yang tanya juga nih di Instagram Serambi FM. Iya. Kita kan live juga nih ya Pak. Dari Pak Kusnandar, kan sekarang sedang belajar daring, apa boleh untuk beli paket data? Kayaknya kalau paket data untuk belajar sudah ada ininya, mungkin kurang. Iya, silakan saja. Itu kan dari dari program PKH tadi kan dibolehkan ya kan untuk akses layanan pendidikan juga kan. Sama sih sebenarnya gitu Pak Kusnandar. Jadi pokoknya insya Allah dipakai yang untuk bermanfaat. Yang bermanfaat gitu ya, Pak, ya? Benar Kak Tia. Oke, dan kalau untuk Juli ini berarti ini sudah mulai launching tanggal 23 kemarin dan masyarakat sudah mulai hari ini ya, berarti sudah mulai datang ke BSI. Dari hari Jumat kemarin, jadi harapan kita juga nggak perlu datang ke bank ya, karena tim kami di lapangan juga berkoordinasi dengan tim Dinsos, itu dia
juga menentukan titik lokasi yang tepat di mana untuk pembagian buku dan kartu. Ya mudah-mudahan bisa langsung mereka buat pin di lokasi tersebut. Karena sudah ada alatnya tadi ya. Iya benar. Jadi jangan berkerumunan di kantor juga. Terus kita juga jadwalkan per jam itu hanya 30 orang karena ada PPKM ini ya. Jadi kita batasi juga orang yang hadir di lokasi penyerahan buku dan kartu tersebut gitu Kak Dia. Terus KPM itu mengetahui kalau dia menerima bansos ini seperti apa Pak? Pemberitahuannya melalui apa? Yang saya sampaikan tadi itu Kak Tia, bahwa kan ada petugas lapangan Dinsos yang sering ke desa-desa dan mereka kan juga sudah punya data siapa saja penerimanya, sudah ada data dan diberitahukan melalui gampungnya. Misalnya dalam satu gampung BSI 30 orang gitu, itu datanya sudah ada gitu Kak Tia. Baik, luar biasa Pak, mudah-mudahan ini bansos non tunai ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Aceh. Nah Pak Maimun, kita memasuki segmen terakhir nih Pak di program Talkshow Interaktif ini. Silakan untuk memberikan closing statement-nya Pak. Baik, untuk seluruh Syedaralun, yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang mempercayakan kepada Bank BSI khususnya di Provinsi Aceh ya untuk menyalurkan program bantuan sosial sembako dan PKH. Harapan kami ini bisa tepat sasaran, bisa tepat waktu penyalurannya dan bisa bermanfaat bagi seluruh keluarga penerima manfaat. Dan seperti saya sampaikan tadi juga kita jaga prokes sama-sama ya, karena ini lagi kondisi pandemi. Waktunya juga panjang kan sampai akhir September, walaupun kami sudah menjadwalkan awal Agustus juga nih sampai 2 Agustus. Jadi jangan juga berkerumunan ke kantor nantinya yang bisa menyebabkan kita melanggar prokes. Jadi itu pesan saya kepada seluruh Syedaralun, ya mudah-mudahan dengan diberikan bantuan ini ekonomi juga bisa lebih membaik ke depannya. Lebih pulih ya. Bisa pulih. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dan tentunya berdoa agar COVID-19 ini bisa hilang juga di muka bumi. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak Pak Maimun sudah hadir ke studio Serambi FM, sudah memberikan informasi yang luar biasa. Semoga sehat terus ya Pak ya. Penyaluran bansosnya kita sehat terus selalu semua. Penyaluran bansosnya mudah-mudahan bisa lancar. Amin. Berguna bagi masyarakat. Amin. Ya, BSI juga terus berkembang gitu ya Pak ya, terus jaya. Apalagi ini masih baru, jadi mungkin ada banyak kendala-kendala sedikit, tapi ini sudah mulai luar biasa nih ya peningkatannya Pak ya. Biasa kan, baru 1 Februari kita lahir, ya mudah-mudahan kedepannya jauh bisa lebih bagus. Iya, ini udah lebih mantap gitu, luar biasa ya. Gitu, terima kasih banyak sekali lagi Pak Maimun, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Syedaralun, demikianlah talkshow interaktif bersama Bank Syariah Indonesia untuk edisi hari ini di hari Senin 26 Juli 2021 bersama narasumber kita Bapak Maimun Syah, Ketua Koordinator Bansos Region 1 Aceh, dengan tema penyaluran bantuan sosial non-tunai program sembako dan juga program Keluarga Harapan atau PKH Provinsi Aceh melalui Bank Syariah Indonesia. Terima kasih banyak Syedaralun atas atensinya. Kita kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.